Baik, terima kasih sudah diberikan kesempatan lagi untuk pada kesempatan yang indah ini, pagi sahabat Tuhan yang suci, kudus, dan diberkati. Kita akan belajar lagi satu tips kesehatan, dan pada kesempatan yang indah ini, saya ingin membahas mengenai tuberkulosis pada anak. Nah, sebelum kita lanjut, ya, apa sih tuberkulosis itu ya? Tuberkulosis atau biasanya orang awam atau masyarakat menyebutnya dengan flek paru. Ya, ini merupakan penyakit menular dan bukan merupakan penyakit keturunan. Jadi mungkin kalau orang tuanya sakit kemudian anaknya juga sakit, itu bukan karena keturunan, tapi karena tertular dari ibu ke anak. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Makanya disebut dengan penyakit TBC atau penyakit tuberkulosis. Nah, bagaimana sih dok anak bisa tertular TBC itu ya? Anak-anak biasanya tertular TBC yaitu tadi karena pasien yang aktif atau pasien yang sedang mengidap sakit TBC atau tuberkulosis ini tadi menularkan penyakitnya pada anak-anak. Nah, caranya yaitu dengan penularan lewat droplet atau lewat cairan yang keluar dari mulut kita, keluar dari mulut pasien ya. Jadi pada saat pasien tersebut batuk, bersin, bicara, atau tertawa dan bernyanyi, kemudian secara tidak sengaja cairan tubuh yang keluar dari mulut pasien dengan TBC itu tadi masuk ke dalam mulut anak-anak kita. Maka itulah yang akan menyebabkan kuman TBC dapat menular. Baik, kita masuk. Dok, apakah kuman TBC yang masuk ke dalam tubuh kita ini selalu akan menyebabkan sakit yang disebut TBC? Kok ngeri ya, Dok ya? Nah, kuman TBC jika sudah masuk ke dalam tubuh kita akan menyebabkan 3 kondisi ke dalam tubuh kita. Yang pertama, tubuh akan tetap sehat. Kenapa? Karena pada saat kuman TBC masuk ke dalam tubuh kita memiliki sistem kekebalan tubuh atau imun ya. Apabila memang kita punya sistem kekebalan tubuh ini sedang bekerja dengan baik, maka kuman yang akan masuk ke dalam tubuh kita akan dihancurkan sehingga tubuh kita tetap terjaga, tetap sehat. Nah, kondisi yang kedua adalah terjadinya infeksi laten. Infeksi laten ini adalah pada saat kuman TBC masuk ke dalam tubuh kita, bakteri ini tidak dimusnahkan, namun hanya dipagari saja oleh imun kita, oleh sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, bakteri itu tetap di dalam tubuh kita, namun tidak menimbulkan gejala. Itulah yang disebut dengan infeksi laten. Kemudian, pada kondisi yang ketiga adalah sakit tentunya ya, sakit TBC, yaitu pada saat bakteri masuk, sistem kekebalan tubuh kita tidak terlalu kuat, jadi kalah oleh bakteri itu, sehingga bakteri itu tadi menguasai tubuh kita sehingga menyebabkan gejala. Nah, itulah yang nanti akan menyebabkan seseorang terkena penyakit TBC. Nah, TBC ini biasanya stigma kita hanya di paru-paru saja. Namun sebenarnya pada kenyataannya TBC bukan hanya menyerang paru-paru saja. Ada yang disebut dengan TB ekstra paru ya, atau TB di luar paru-paru ya. Biasanya dia menyerang bagian otak, kulit, tulang, jantung ya, usus, ginjal, bahkan ke hati. Jadi bukan hanya di paru-paru saja. Jadi memang kuman ini sangat berbahaya ya, apalagi untuk anak-anak. Nih, ini kita bisa lihat contoh gambarnya. Kalau di kulit biasanya kita sebut dengan scleroderma. Kemudian ada juga yang disebut dengan TBC kelenjar, ada TB tulang ya, TB kulit ya. Kita eh, hanya sepintas saja yang penting kita sudah tahu. Nah, faktor apa saja sih dok yang meningkatkan risiko terjadinya TBC pada anak? Nah, pada anak-anak biasanya memang yang pertama tentunya karena usianya ya, karena kalau pada anak-anak, balita atau bayi di bawah 5 tahun atau pada usia remaja, biasanya sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna sehingga mereka rentan terhadap penyakit-penyakit tersebut, dalam hal ini tuberkulosis. Kemudian yang kedua adalah kekebalan tubuh yang turun tadi, yang kemudian meningkatkan seseorang terjadi atau terjangkit TBC tersebut. Contohnya, misalnya dengan bayi gizi buruk ya, atau dengan adanya diabetes mellitus. Biasanya kalau pada anak-anak tipe 1 ya. Kemudian ada penyakit keganasan atau kanker atau tumor. Kemudian ada konsumsi obat-obatan steroid dalam jangka yang panjang. Kemudian pasien dengan HIV ya. Jadi biasanya kalau kita ke rumah sakit, kalau kita ada riwayat diabetes atau riwayat HIV, pasti biasanya dokter akan screening untuk TBC ya. Kemudian yang terakhir tentunya adalah dengan adanya kontak yang erat. Nah, kontak yang erat ini yang dimaksud adalah apabila kita
kita tinggal serumah atau kita pernah melakukan aktivitas secara langsung dengan orang atau pasien pengidap tuberkulosis. Jadi biasanya nanti kalau kita terlalu sering kontak, terlalu sering berpapasan atau terlalu sering berkomunikasi dengan orang tersebut, maka resiko untuk terjadinya penularan penyakit TBC juga akan semakin meningkat. Nah, gejala TBC pada anak sebenarnya kalau sudah menimbulkan gejala yang khas gampang ya untuk terdeteksi karena gejalanya biasanya tentu saja ada batuk ya. Batuk biasanya dia lama, lebih dari 2 minggu dan biasanya batuk ini walaupun sudah diberikan pengobatan tidak ada perubahan. Kemudian adanya juga demam, demam yang terjadi lebih dari 2 minggu tanpa diketahui penyebabnya apa. Kemudian terjadinya penurunan berat badan secara tiba-tiba atau menetap dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Kemudian anak terlihat lemas, anak terlihat lesu ya, biasanya tidak aktif seperti pada aktivitas biasanya. Nah, jadi harus bagaimana sih dok kalau misalnya kita lihat anak-anak sudah bergejala seperti yang dokter sebutkan tadi di depan. Nah, tentunya kita harus segera membawa anak-anak kita ke dokter untuk dapat diperiksakan ya, entah itu ke rumah sakit, ke puskesmas atau ke klinik-klinik di dekat rumah kita ya. Kemudian, setelah sampai di rumah sakit, pemeriksaan apa sih nanti yang akan dilakukan dokter untuk mendeteksi suatu, terjadinya TBC ini? Nah, biasanya pada anak itu dilakukan scoring ya. Nah, ini dia ada beberapa pemeriksaan. Yang pertama yaitu pemeriksaan, uji tuberkulin, yaitu dengan memasukkan zat kimia di bawah kulit ya. Jadi nanti agak lumayan sakit. Nanti akan dinilai oleh dokter apakah positif atau negatif. Kemudian, dilakukan pemeriksaan darah untuk mendeteksi adanya Mycobacterium tadi di dalam pembuluh darah. Kemudian yang paling, umum adalah dilakukan pemeriksaan foto dada atau foto ronsen ya. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan dahak. Namun biasanya pemeriksaan dahak ini tidak begitu ditekankan untuk anak-anak karena biasanya anak-anak sulit untuk mengeluarkan dahaknya. Ini, biasanya hanya dilakukan pada dewasa muda ya. Namun kalau memang ada bisa dikeluarkan, bisa diperiksakan, namun kalau tidak ada, kita bisa menggunakan pemeriksaan dengan metode lain. Nah, sekarang jika sakit TBC bisa disembuhkan nggak sih, Dok? Ya, tentu bisa ya. Apabila kita segera mendeteksi, segera mendiagnosa, maka TBC akan gampang sebenarnya untuk disembuhkan ya dengan cara meminum obat secara teratur dan tidak boleh berhenti ya. Jadi kalau dokter bilang harus minum obat ini, harus minum terus ya. Tidak boleh stop. Ya biasanya TBC ringan itu pengobatannya kurang lebih 6 bulan ya. Sedangkan TBC yang lain di luar paru biasanya lebih lama, tinggal tergantung kondisi dari pasien dan kondisi penyakit dari pasien masing-masing. Nah, lumayan lama ya 6 bulan. Jadi kalau minum tidak teratur, Dok, atau misalnya putus obat, apa sih akibatnya? Ya pastinya, penyakit kita akan bertambah lebih parah ya. Kemudian akan mengakibatkan bakteri tadi menjadi resisten karena, obat yang sudah kita minum tadi yang tidak tuntas, sudah dipelajari terlebih dahulu oleh bakteri itu, sehingga pada saat kita meminumnya lagi, sudah tidak mempan lagi. Jadi tentunya pada saat sudah resisten, saat sudah tidak mempan, maka pengobatannya akan menjadi lebih lama lagi dan menjadi lebih sulit. Ya, jadi untuk pengobatan TBC harus secara teratur dan tuntas. Kemudian kita masuk dalam pencegahan TBC. Sebenarnya obat pencegahan TBC ini sudah jalan ya. Ini ada pertanyaan misalnya, "Dok, anak saya sehat, mengapa sih harus minum obat pencegahan TBC?" Iya ya, biasanya anak-anak balita tadi saya sudah sampaikan bahwa balita dan remaja rentan terhadap penyakit karena sistem kekebalan tubuhnya yang masih belum terbentuk secara sempurna. Jadi memiliki resiko tinggi terinfeksi, terutama dalam hal ini terinfeksi TBC. Jadi, pencegahan ini ya gunanya untuk menghindarkan anak-anak kita dari penyakit-penyakit itu tadi, sehingga, kematian yang diakibatkan oleh TBC bisa terhindar untuk anak-anak kita. Nah, ini dia regimen pencegahan atau obat pencegahan TBC yang biasanya diresepkan biasanya ada 3 macam ya. Ada satu obat yang diminum untuk setiap hari selama 6 bulan, namun ada juga jenis yang 2 obat diminum selama 3 bulan ya, diminum tiap hari selama 3 bulan. Namun ada juga yang, obat diresepkan 2 obat namun diminum seminggu sekali selama 3 bulan.
Nah, sekarang TBC, apakah, TBC bisa menular, Dok? TBC pada anak-anak sebenarnya tidak bisa menular ya kalau memang, terkena TBC dengan gejala ringan. Namun bisa saja menular apabila anak tersebut terserang TBC dengan, keadaan yang berat, kemudian hasil pemeriksaan dahaknya positif atau gambaran ronsen dada yang memiliki kelainan yang sangat luas, nanti biasanya bisa dinilai oleh dokter. Kemudian terjadi yang bisa menular ini adalah pada remaja, namun, anak yang lebih muda juga bisa, namun dengan kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi di atas. Nah, kemudian ada pertanyaan, "Dok, kalau sudah minum obat paru-paru 6 bulan, urin anak saya warnanya merah, Dok. Apa normal itu?" Ya, saudara-saudara, jadi ini, kejadian seperti itu adalah normal karena ada obat yang memang akan menyebabkan urin kita berwarna merah. Jadi jangan jangan gusar, jangan gelisah, jangan khawatir pada saat kita minum obat paru-paru, "Loh kok malah kayak berdarah?" Sebabkan warna dari urin kita berubah. Malah kita harus hati-hati, harus waspada jika urin kita berwarna kuning yang kepekat-pekatan ya, atau, sklera mata atau putih-putih di mata kita menjadi kekuning-kuningan. Nah, sekarang pertanyaannya, "Dok, waktu yang baik pada saat kita minum obat itu kapan sih, Dok?" Pengobatan TBC yang baik adalah pada saat perut kita masih kosong atau, maksimal biasanya kalau memang sudah terlanjur makan, minimal 1 jam ya setelah makan. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, "Dok, pemeriksaan X-ray lagi pada akhir pengobatan setelah 6 bulan pengobatan apakah perlu dilakukan lagi?" Nah, itu jawabannya adalah bisa iya, bisa tidak, tinggal tergantung dari kondisi pasien. Jadi nanti tinggal, diperhatikan hasil pemeriksaan foto pada sebelum pengobatan, apakah nanti bisa dilakukan pemeriksaan lagi, itu adalah, bisa dilakukan penilaian itu oleh dokter ya. Jadi, untuk penutupan pada sahabat hari ini, saya mengambil kutipan dalam buku Meminang Anak yang Bertanggung Jawab, dikatakan bahwa perhatian yang terutama dan senantiasa dari orang tua haruslah untuk memastikan bahwa anak-anak mereka memiliki struktur tubuh yang kuat agar mereka bisa menjadi pria dan wanita yang sehat. Jadi, kesimpulan kita pada pagi hari ini, marilah kita menjaga kesehatan tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh anak-anak kita, sehingga, pada saat tubuh kita sehat, kita juga mampu menjaga kesehatan tubuh anak-anak kita. Bagaimana kita mau menjaga kesehatan tubuh anak-anak kita, sedangkan kesehatan tubuh kita sendiri kita tidak perhatikan. Jadi, untuk menjaga kesehatan tubuh anak-anak kita diperlukan juga orang tua yang sehat. Pada saat kita sehat, anak-anak kita diharapkan juga memiliki kesehatan tubuh yang sehat sehingga terhindar dari penyakit. Dalam hal ini, pada pagi hari ini kita bahas Mycobacterium tuberculosis sehingga anak ini terhindar dari penyakit tuberkulosis. Jadi demikianlah yang kiranya bisa saya bawakan pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu kita untuk memperoleh pengetahuan lagi untuk lebih memperhatikan kesehatan kita, khususnya pada anak-anak, untuk, dapat memajukan pelayanan Tuhan di atas muka bumi ini, mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih, selamat pagi, selamat hari Sabat.